Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sikap yang mudah untuk kita ucapkan tetapi susah untuk kita laksanakan adalah al-ikhlas. Mungkin setiap orang bisa mengucapkan kata-kata al-ikhlas, tapi ketika kita laksanakan, ketika aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sikap tersebut susah atau sangat sulit untuk kita terapkan. Sebuah hadis menjelaskan bahwa tentang keutamaan keikhlasan yang dengan sangat bahwa keikhlasan ketika kita aplikasikan dan hal tersebut menjadi salah satu wasilah dalam doa, maka bisa menyebabkan orang tersebut terlepas dari sebuah kesusahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, pernah ada 3 orang yang terjerumus dalam suatu goa. Tiba-tiba goa tersebut tertutup dengan sendirinya. Maka apa yang dilakukan oleh 3 orang tersebut? 3 orang tersebut ini mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar bisa keluar dari goa tersebut tanpa susah payah. Sehingga masing-masing dari orang tersebut saling ilhah atau mengeluhkan diri, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama, kebiasaan sehari-hari yang dia lakukan adalah dia mempunyai istri dan juga anak, dan juga mempunyai kedua orang tua yang masih yang tua renta. Tapi apa yang dilakukan orang tersebut memberikan makanan, susu, kemudian madu kepada orang tuanya terlebih dahulu, baru keluarganya. Kemudian orang yang pertama berdoa, "Ya Allah, dengan amalan yang saya lakukan ini, memberikan makan kepada orang tua yang sudah tua renta ini, saya dahulukan daripada keluarga saya. Jika Engkau ridhoi, maka lepaskanlah saya dari kesusahan ini, sehingga saya bisa keluar dengan mudah dari gua ini." Tapi apa yang terjadi? Gua tersebut belum terbuka. Kemudian orang yang kedua ini juga berkeluh kesah kepada Allah, berdoa dengan penuh keikhlasan. Yang dilakukan kebiasaan sehari-harinya adalah dia mempunyai saudara sepupu yang sangat cantik-cantik yang biasanya dia goda. Tetapi hal tersebut tidak berhasil. Akhirnya suatu ketika sang gadis yang cantik-cantik ini tertimpa musibah sehingga mengalami hal yang sangat memudaratkan sampai akhirnya berhutang kepada si orang yang berada di dalam goa ini. Kemudian setelah hutang diberikan beberapa ratus dinar. Nah, akhirnya setelah hutang ini dengan harapan dia bisa berbuat sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzina kepada si perempuan ini, sepupunya ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh si perempuan ini, saudari sepupunya, "Wahai fulan, ittaqillah. Wahai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah dari hal yang menimpa ini, karena saya tidak halal bagimu." Nah, akhirnya karena merasa malu, kemudian si yang tertutup di dalam gua ini, "Ya udah, saya bebaskan semua hutang kamu dan anggaplah kita tidak pernah mempunyai hutang sama sekali, nggak ada urusan di antara kita berdua." Akhirnya dengan doa ini, "Ya Allah, jika hal tersebut bisa menjadi wasilah atau bisa mengantar kepada hal yang Engkau ridhoi, maka lepaskanlah saya dari kesusahan ini." Tapi apa yang terjadi? Ternyata gua masih belum terbuka. Akhirnya orang yang ketiga yang kebiasaan sehari-harinya adalah beliau ini seorang bos yang mempunyai perusahaan. Kemudian semua pekerja diberikan gaji sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Ada salah satu pekerja yang belum mengambil gaji ini. Kemudian karena belum diambil sampai beberapa waktu, kemudian gaji ini dibelikan peternakan, dibelikan kambing, sapi, dan lain sebagainya, sehingga berkembang biak. Dan tentunya
menjadi tumbuh besar sangat luar biasa. Yang akhirnya apa? Nah, setelah si pekerja ini datang, kemudian diberikanlah semua gaji itu, semua yang diinvestasikan dalam bentuk ternak. Nah, kemudian berdoa, ya Allah, jika hal ini bisa menjadi perantara menuju ridhomu, keikhlasanmu, maka keluarkanlah saya dari kesulitan ini. Yang akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gua tersebut terbuka dan mereka terlepas dari kesusahan. Dalam sebuah ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Az-Zumar ayat 39, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Fudail ibnu Iyad mengomentari ayat ini bahwa meninggalkan amal sesuatu karena ada orang lain, maka hal tersebut termasuk riya. Tetapi ketika melakukan amal karena ada orang lain, maka hal tersebut disebut syirik. Hal senada yang dikatakan Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Mukhtasar Sa'id Al-Khatir mengatakan bahwa orang yang beramal kemudian menginginkan hati agar orang tertuju kepadanya, maka ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang susah hakikatnya untuk melaksanakan keikhlasan ini, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita ambil ibrah agar kita bisa ikhlas atau berbuat amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwa kita selalu percaya atas janji-janji Allah yang disabdakan kepada kita. Banyak sekali ayat contoh-contoh ayat yang membahas tentang keikhlasan. Ketika kita percaya atas janji Allah, maka bisa menimbulkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, agar kita bisa meraih keikhlasan, sehingga keikhlasan kita menjadi salah satu sebab diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ihdarullah, menghadirkan bahwa Allah selalu dekat-dekat dengan kita. Ketika Allah selalu mengamati apa yang kita lakukan, maka keikhlasan itu akan muncul di hati kita. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana bisa kita melakukan suatu keikhlasan walaupun sangat berat, membersihkan hati dari sikap sombong, kemudian penyakit hati yang lainnya. Itu mungkin salah satu meraih bagaimana kita bisa melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berikhlas. Semoga kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang berikhlas, beramal, sehingga bisa meraih ridhonya dalam mengejar jannahnya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.